Pelajaran tentang kerendahan hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang sebuah rahasia kerajaan Allah. Siapakah yang akan ditinggikan Tuhan? Banyak orang yang mengejar tempat tertinggi dalam hidupnya. Tapi apakah ia mendapatkannya? Tempat yang tinggi hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kita akan memahami bahwa bagian kita adalah mengerjakan dengan setia apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu meninggikan kita. Secara umum, kata rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya, tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar daripada orang lain. Kata rendah hati, lemah lembut, ramah, merendahkan diri berasal dari bahasa Yunani yang sama, yaitu taipenos, yang berarti mengukur gunung atau lembah, yaitu kesediaan seseorang untuk menempatkan orang lain lebih tinggi, lebih penting, dan lebih terhormat dari dirinya. Beberapa poin penting ini akan memberikan pelajaran berharga tentang kerendahan hati. 1. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ayat 8 dan ayat 9. Kebiasaan orang Yahudi dalam mengatur posisi tempat duduk pada sebuah pesta berdasarkan status dan relasi antara tamu dengan tuan pesta. Semakin tinggi status tamu atau semakin akrab dengan tuan rumah, maka akan duduk di tempat yang terdepan. Itulah sebabnya banyak orang memilih tempat kehormatan pada perjamuan makan yang disediakan oleh seorang Farisi. Yesus memanfaatkan kesempatan ini untuk menegur para tamu yang berusaha duduk di tempat-tempat kehormatan, dan dengan ini ia mengajarkan arti kerendahan hati. Yesus mengamati bagaimana mereka menempati tempat terdepan dengan cara memamerkan diri mereka sendiri dengan semua kebanggaan yang mereka miliki, baik dalam hal status, tetapi juga kebanggaan kekuasaan dan kekayaan. Tuan rumah yang mengadakan perjamuan akan mengatur tamu-tamunya dan tidak akan membiarkan tamunya yang lebih terhormat tidak duduk di tempat yang layak. Karena itu, ia tidak akan segan-segan menyuruh orang yang merampas tempat itu untuk duduk di tempat yang lebih rendah. Berilah tempat ini kepada orang itu. Perhatikanlah, kesombongan membawa aib dan akhirnya mendatangkan kejatuhan. 2. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 10 dan ayat 11. Orang yang pada waktu datang langsung duduk tempat yang paling rendah dan merasa puas dengannya, kemungkinan akan diberi tempat yang lebih baik. Perhatikanlah, untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, kita harus memulai dari tempat yang paling rendah, dan ini akan membuat seseorang dipandang baik oleh orang di sekitarnya. Mereka akan melihatmu sebagai orang yang rendah hati, dan ini merupakan kehormatan terbesar. Salomo berkata dalam Amsal 25 ayat 6 dan ayat 7, "Jangan berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak memikirkan hal yang muluk-muluk yang disertai hasrat kesombongan, tapi puaslah dengan yang sederhana. Kerendahan hati akan dimuliakan oleh Tuhan. Ayat 11. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang dicari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi alat kemuliaannya, karena perlu kerendahan hati untuk mengenal dan memahami jalan-jalan Tuhan. Kerendahan hati bukan kelemahan atau kekalahan seseorang. Bukan juga berarti rendah diri, tetapi kerendahan hati merupakan kunci untuk memuliakan nama Tuhan. Sahabat Iktus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hidup kita sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Akan tetapi Kristus datang dengan kerendahan hati untuk mengalahkan
dan menaklukkan kesombongan itu. Kita akan menjadi semakin rendah hati dalam persekutuan dengan Kristus. Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan Yesus menjadi teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Saya tidak mau memamerkan semua hal yang ada pada saya, kedudukan, kekuasaan, keberhasilan, kekayaan, karena saya tahu bahwa itu semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Menjadi seorang yang sederhana dan puas dengan kecukupan yang diberikan oleh Tuhan membawa saya menikmati hidup dalam sukacita Tuhan. Tidak perlu merampas pujian yang sebenarnya bukan ditujukan untuk saya dengan cara mengejar pujian manusia. Tetapi biarlah Tuhan saja yang memberikan pujian kepada saya dan memakai saya sebagai alat bagi kemuliaan namanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam hal apa saya sering menjadi sombong? Sadarkah saya bahwa semua yang ada pada saya adalah kepercayaan dari Tuhan? Bagaimana sikap kerendahan hati yang diinginkan Tuhan untuk saya lakukan? Tuhan Yesus, ampuni saya karena seringkali saya menjadi tinggi hati dan mencari pujian manusia. Jika saat ini saya ada dengan berbagai hal yang membanggakan saya, tolong saya untuk mengingat bahwa semuanya itu adalah kepercayaan dari-Mu Tuhan yang harus saya gunakan untuk kemuliaan-Mu. Belajar dari-Mu ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan karena kerelaan-Mu untuk merendahkan diri, saya memperoleh keselamatan kekal. Ya Yesus, pakailah saya untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal-Mu. Amin. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kristuslah